Putin baru saja pergi ke India karena penjualan minyaknya menurun dan dia perlu meningkatkan pendapatannya agar bisa bertahan dalam perang ini. Jadi saat dia mencoba menutup satu celah, Ukraina justru menciptakan celah yang lain. Drone Ukraina baru saja menyerang salah satu pipa Rusia yang menghubungkan ladang minyak ke pasar Eropa. Pipa Druzhba digunakan Putin untuk memasok minyak ke negara pro-Rusia seperti Hungaria dan Slovakia. Pada 2025 saja, Rusia diperkirakan akan mendapat 6-7 miliar dolar dari pipa ini dan minyak yang dialirkan. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán mengklaim bahwa Hungaria tidak bisa hidup tanpa minyak Rusia ini, karena mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkannya. Kepala drone Ukraina memberi jawaban kepada Hungaria, namun ia tak menyukainya. Simpan saja sanksimu di tempat teduh, karena sanksi Ukraina sudah ada di sini dan jauh lebih efektif dari sanksi keuangan manapun. Sanksi ini sangat efektif hingga warga Rusia mulai mengkritik buruknya Putin menjalankan perang ini. Mereka membicarakan tentang kondisi hidup yang semakin memburuk akibat operasi militer khusus 3 hari ini. Dengarkan saja. Dengar, saya tidak tahu. Saya belum menonton berita. Saat saya coba beli bensin di kota, saya ke pom bensin, bawa jerigen hanya untuk isi. Di Oblast Saratov, saya tiba pagi-pagi di sana saat pulang kampung untuk liburan, dan bilang butuh bensin 92 untuk motor saya. Mereka bilang, sial kami tidak punya bensin. Saya bilang, kok bisa begitu? Mereka bilang, ya, depot minyak kami di Saratov meledak. Saya bilang, luar biasa. Lalu saya tanya, harus bagaimana? Orang mau narik ojek atau kerja bagaimana? Dia jawab, tidak tahu. Saya sudah ke 4 stasiun pengisian bahan bakar umum lain, akhirnya dapat bensin di yang terakhir dan sepertinya sudah beres. Bensin sudah tersedia lagi di kota, semua baik-baik saja, tapi di kota kecil saya di Saratov Oblast. Dan intinya, di bulan Agustus, Mirror mematikan internet, seluruh internet, Berleki mematikan sebuah internet sialan itu, guys. Dan saya bilang, apa-apaan ini? Orang-orang hanya duduk di sana terkejut. Mereka tidak bisa mengambil pesanan mereka dari titik pengambilan. Tidak bisa bekerja online, tidak bisa menelepon, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Dan orang yang bertanya, siapa yang matiin internet? Di mana pemerintah ini? Mereka bilang ke saya, kita punya pabrik susu, sebuah pabrik susu biasa diputuskan sambungannya karena mereka takut pabrik mereka akan dibom. Sebuah pabrik susu kecil biasa di kota kecil sialan. Ini hanya pabrik susu biasa, bukan infrastruktur aneh. Sudah 2 atau 3 hari orang-orang kehilangan internet. Ini bukan daerah perbatasan sialan. Iso katanya ada drone terbang dan menembak jatuh sesuatu. Gimana kita bisa percaya omong kosong kayak gini? Sebenarnya, kita punya data besar yang menunjukkan seberapa efektif sanksi-sanksi Ukraina itu. Drone-drone Ukraina telah menyerang hampir 23.500 target Rusia hanya dalam bulan November saja. Termasuk 8.500 personel atau tentara Rusia. Tentara Rusia dan sekitar 4.870 tentara benar-benar tewas akibat serangan drone ini. Laporan ini juga menunjukkan bahwa kerugian yang sangat besar tercatat di sektor bahan bakar dan energi Rusia. Drone-drone tersebut telah menghancurkan depot bahan bakar Rusia, pusat logistik, dan sistem energi, membatasi kemampuan Rusia untuk mendanai kejahatan perangnya. Tren ini terus berlanjut hingga minggu pertama bulan Desember. Drone Ukraina bisa disebut Sinterklas baru karena mengantarkan hadiah. Pada 4 Desember, kami menerima laporan drone Ukraina menghancurkan MiG-29 Rusia dan stasiun radar di Crimea yang diduduki. Lihatlah cuplikan ini. Keesokan harinya, 5 Desember, mereka menghancurkan peralatan Rusia senilai sekitar 100 juta dolar di Crimea. Ini termasuk pembom Su-24 sistem radar, radar portlet, unmanned aerial vehicle Orient, drone, dan radar Costa untuk ketinggian rendah. Lihat cuplikan yang dirilis saat pengumuman ini. Di akhir, tampak pembom Su-24.
Drone Ukraina juga telah menghancurkan pabrik kimia Azot jauh di dalam wilayah Rusia. Ini adalah produsen produk nitrogen terbesar di dalam negeri. Itu mencakup sekitar 1 juta ton amonia dan 14 juta ton amonium, nitrat bahan kimia yang dipakai Rusia untuk membuat peledak. Ini jelas pukulan besar bagi Rusia selama pabrik tetap tidak beroperasi. Ukraina sudah menyerang pada Juli lalu, kini mereka melakukannya lagi. Berikut cuplikan setelah serangan. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa dilihat Yevgeny Nebayanin ban di meski pipa pembangkit listrik pada dari belakang gedung ini. Maksud saya asapnya tebal sekali di sana. Punyaku juga bisa melakukan hal yang sama. Tentu saja, kita tak bisa lupakan serangan Ukraina ke jalur kehidupan Putin, yaitu industri minyak yang sangat berharga baginya. Pada 5 Desember, drone Ukraina menyerang beberapa kilang minyak Rusia, termasuk pelabuhan Timiruk yang jadi pusat bahan bakar militer. Mereka juga menghancurkan kilang Suzaron yang memproduksi sekitar 9 juta ton produk olahan, dan kilang Saratov yang setidaknya dalam beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan. Di sini kita punya cuplikan dari pelabuhan yang tampak sangat parah setelah serangan drone. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari garis depan. Saat Ukraina menyerang pabrik senjata, kimia, dan kilang minyak Rusia, Rusia justru menyerang rumah sakit di Ukraina. Saya serius, lihat ini terjadi di Karasan. Rusia menghancurkan rumah sakit bersalin yang sangat dibutuhkan orang, yang sedang digunakan oleh masyarakat, dan Rusia menyerangnya seolah-olah itu akan memberi mereka keuntungan dalam perang. Ini sama sekali bukan target militer dalam arti apapun. Sementara itu, Rusia melakukan hal ini di garis depan. Ada propagandis Rusia yang tidak tinggal di Rusia karena menganggapnya tidak aman. Namun, mereka masih ingin membela kejahatan perang Rusia. Di sini ada Yulia Latnia. Dia mengklaim Ukraina menyebut Rusia menculik 20.000 anak. Tapi saat diminta daftar namanya, Ukraina hanya memberi 300 nama. Saya pribadi tidak paham maksudnya. Apakah dia bilang, "Hei, itu cuma ratusan anak saja. Itu bukan masalah besar, bahkan jika Rusia menculik mereka, karena itu tidak terdengar sebagus yang dia kira." Menurut saya, itu tidak manusiawi. Argumen ini menunjukkan betapa buruk situasi yang dialami anak-anak Ukraina, terutama di wilayah pendudukan. Bahkan propagandis Rusia seperti dia pun sulit membela tindakan Rusia. Mereka membuat argumen acak bilang, "Hei, ini cuma 300 anak. Kenapa harus heboh dengan semua liputannya sekarang?" Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bahkan membicarakan hal ini jika terdengar begitu mengerikan? Mengapa orang Rusia membicarakan ini? Karena ibu negara Melania Trump seharusnya menulis surat langsung ke Putin. Pada dasarnya meminta atau saya rasa memohon kepadanya untuk berhenti menculik anak-anak Ukraina. Kini bahkan warga Rusia tak dapat lagi mengabaikan tindakan Putin. Mereka tetap membela, bilang, "Bukan 20.000 anak teman-teman, Melania Trump keliru, cuman 300 anak jadi bukan masalah besar." Tapi satu hal yang dilupakan semua propagandis Rusia ini adalah bahkan setelah Ukraina menyerahkan daftar 339 anak, Rusia baru mengembalikan sekitar 100 anak sisanya, Rusia masih belum mengembalikannya. Mereka bilang, "Kami tidak akan mengembalikan mereka." Situasi pun makin buruk. Anak-anak Ukraina menderita di seluruh negeri, bukan hanya di wilayah pendudukan. Setahun terakhir, Rusia menyerang sekolah Ukraina dengan bom luncur, drone, dan rudal.
Mereka kadang menyerang sekolah saat kegiatan belajar, seperti pukul 9 atau 10 pagi di hari kerja. Rusia tahu anak-anak Ukraina masih bersekolah, namun tetap menyerang sekolah-sekolah itu. Inilah sebabnya kami menghubungi United 24 untuk mencari solusi. Jika kami bisa membantu sekecil apapun demi melindungi lingkungan belajar anak-anak Ukraina, kami baru saja meluncurkan kampanye yang bisa Anda dukung dengan berdonasi lewat tautan di bawah atau memindai kode QR di layar. Dana yang kami kumpulkan akan digunakan agar anak-anak Ukraina belajar di lingkungan lebih aman dan nyaman. Ini lebih dari sekadar tempat perlindungan bom, generator listrik, dan fasilitas lain yang memastikan pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan. Selain itu, United 24 mitra kami adalah organisasi penggalangan dana resmi Ukraina yang didirikan selama perang ini. Mereka juga memiliki mitra di Amerika Serikat yang terdaftar sebagai organisasi nirlaba di pemerintah Amerika Serikat. Semua detail tersedia di situs web. Silakan periksa sebelum berdonasi. Ingat, setiap donasi kalian akan digunakan untuk membeli atau memulihkan kebutuhan masa depan Ukraina. Karena itu, setiap donasi besar atau kecil sangat berarti. Kalian dapat berdonasi lewat situs web, tautan deskripsi, atau scan kode QR di layar. Hanya donasikan apa yang kalian mampu, entah itu $1 atau $1.00. Kalau kalian tidak bisa berdonasi, itu juga tidak masalah. Kalian bisa menunjukkan dukungan hanya dengan menekan tombol suka atau meninggalkan komentar di bawah. Ini bukan hanya permintaan yang egois. Meskipun itu memang membantu channel ini, itu juga akan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang sehingga lebih banyak orang bisa berdonasi untuk kampanye ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.